semangat ya, walaupun sudah siang, tapi kita harus tetap semangat belajar hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, nanti salah satu untuk pimpin kita dalam doa dulu. Siapa mau memimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Ya baik, Ibu Guru serta teman-teman sekalian, untuk memulai dengan kegiatan pembelajaran kami, saya mengajak kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu, selamat siang Tuhan Yesus. Tuhan, siang hari ini kami akan memulai dengan kegiatan pembelajaran kami. Kami mau Tuhan datang untuk menuntun kami mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya kegiatan pembelajaran ini. Kami mengalaskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu. Coba lihat temannya kanan kiri. Kira-kira siapa hari ini yang absen? Pascalino dengan Maimunah sakit. Pascalino Saja dengan Maimunah Parisamamu. Pascalino sakit apa? Dia punya tenggorokan sakit. Oh, tenggorokan sakit. Nah, kalau yang satu? Oh, iya. Nah, jadi sekarang ini musim hujan, jadi nanti kalau di rumah semuanya jaga kesehatan terkhususnya. Kan kalau kita kan pulang sekolah kan sore kan? Iya. Pulang sore, biasakan kalau pagi-pagi jangan malu bawa sarapan. Biasanya itu kan bawa apa saja, nggak harus nasi, ya? Bawa mungkin ubi kah atau pisang rebus kah. Jadi nanti supaya dasar kita buat. Coba kalau dari pagi kita sampai sore, kalau kita nggak sarapan, lapar kan tidak? Nah, jadi supaya jangan kita sakit, jadi bawa, tidak perlu malu, ya? Kan tidak semuanya kita kan punya jajan dari rumah kan? Jadi kita bawa saja apa yang ada di rumah yang bikin kita kenyang, gitu ya? Nah, jadi sebelum ini kita coba lihat dulu di samping, kita lihat dulu kebersihan kelas kita. Nah, itu Matias juga di bawah, ada kertasnya di bawah kursinya. Coba diangkat, taruh di laci, nanti baru dibuang ke tempat sampah. Nah, yang lain tidak ada? Yang lain tidak ada. Oke, ya. Nah, sekarang kita di sini di ini hari apa? Jumat. Hari Jumat. Sekarang jadwal kita pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita belajar tentang unsur-unsur pembangun teks cerpen, ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita, ya di sini coba lihat di depan. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Nah, di sini kompetensi dasar yang Ibu coba lihat ke depan ya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis unsur pembangun teks cerpen. Ya, itu yang pertama. Nanti di teks cerpen ini nanti kita menganalisis apa itu unsur intrinsiknya, ya kan? Apa-apa nanti yang ada di dalam teks intrinsik. Nah, terus yang kedua menganalisis unsur ekstrinsik. Jadi nanti apa-apa juga yang terdapat di dalam tes unsur ekstrinsik. Nah, terus yang keduanya nanti di bagian keterampilannya kita mengonstruksi sebuah teks cerpen. Nah, di bagian ini nanti kita akan merancang. Kalau dibilang merancang berarti kita akan menulis sebuah teks cerpen. Ya, nanti setelah kita memahami nanti unsur intrinsiknya dengan ekstrinsik, baru kita nanti akan menulis sebuah teks cerpen. Tetapi sebelum kita menulis, kita merancang dulu, ya. Merancang ini berarti kita buat poin-poin pentingnya. Apa-apa saja poin-poin penting sebelum menulis sebuah teks cerpen. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah, di sini tujuannya adalah setelah kita mempelajari tes pembangun teks cerpen, nanti kita akan memahami unsur-unsur yang dapat membangun sebuah teks cerpen, ya. Unsur-unsurnya itu nanti yaitu berupa unsur intrinsik dengan ekstrinsik. Dengan kedua unsur ini, kita nanti akan bisa menyusun sebuah teks cerpennya. Berarti kita bisa mandiri. Contohnya, kalau kita nanti sudah tamat, ya. Nah, kalau kita nanti sudah tamat SMA, kan ada yang orang nanti yang berminat untuk jadi penulis, ya kan? Menciptakan sebuah cerita. Kalau nanti mau jadi ke depan nanti, bisa nggak jadi
depannya. Bisa kan? Bisa. Nah, jadi kita nanti tambah tidak harus kuliah tapi kalau ada kayak talenta kita mungkin kita lebih menguasai menulis ya kan? Nah, kita kalau sudah kita memahami tentang menulis teks cerpen, kita sudah tahu langkahnya. Nah, jadi siapa tahu nanti kita berminat ke sana bisa nanti ke depannya menjadi sebuah talenta yang bisa kita kembangkan untuk ke depannya. Gitu ya? Nah, jadi nanti bisa nanti menjadi kita jadi hobi nanti untuk menulis sebuah cerpen, bisa nanti kita kembangkan dengan menggunakan bahasa kita sendiri, gitu ya? Nah, itu tujuannya nanti untuk kedepannya. Nah, sebelum di sini coba kita lihat, kita nonton melihat video singkat dulu ya. Ya, silakan. Dan pertanyaan selanjutnya Bu, sudah dipaham kok. Pertanyaan selanjutnya Bu, sudah dipaham kok. Ini berapa, Bang? Tambah lagi sama itu. Bang, Bang, ya kan, Bang? Masih simpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau dibawa-bawa sini. Prospeknya sini kan? Nggak bawa di sini ya. Nah, itu tuh orang itu. Musik. Bang. Ini dompetnya, Om. Kamu siapa? Video. Makasih ya Bu ya.
nilai apa yang terdapat di dalam cerpen yang sudah kita putar tadi? Nilai moral ada? Ada. Nah, nilai moralnya seperti bagaimana? Coba satu orang. Kejujuran. Nah, kejujuran yang ada di situ seperti bagaimana tadi? Satu orang? Dia mengembalikan dompet yang sudah dapat, yang sudah dia pegang beberapa hari. Ada lagi yang lain? Contohnya kalau kita jujur, nanti ke depannya kita seperti bagaimana? Sukses kan? Nah, jadi kalau kita jujur, nah bukan hari itu bisa saja, bukan hari itu kita mendapatkan langsung balasan dari kebaikan kita kan? Jadi suatu saat, contohnya kayak kita anak sekolah kan? Nah, contohnya kalau kita melakukan kebaikan sekarang, belum tentu langsung hari ini kita dapat kan? Mungkin nanti dari orang lain yang kita tidak kenal. Iya kan? Jadi kalau kita berbuat baik berarti jangan langsung bilang sudah ambil saja, tidak perlu ini berpikir dua kali gitu kan? Tapi harus kita berpikir untuk ke depannya. Karena ada umpamanya dibilang apa yang kita tabur itu nanti akan kita buang. Berarti apa yang kita lakukan sekarang nanti akan kita mendapatkan hasilnya kemudian hari. Jadi kalau hari ini kita berbuat baik, jangan bosan-bosan berbuat baik kan? Nanti kedepannya juga akan kita. Jadi jangan bilang sudah. Contohnya Ella dapat 100.000 ya kan? Sudah makan saja, kita lapar, kita nanti bagi-bagi, kita bayar-bayar teman. Nah nanti di balik itu kita nggak tahu. Memang tidak ada orang yang lihat ya. Tetapi siapa yang lihat? Ada yang lihat di balik dari manusia yang lihat. Jadi kita berbuat baik itu tidak akan ada ruginya. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti ke depannya. Seperti tadi Budi kan? Budi, waktu masa kecilnya dilakukan baik-baikan. Cuma dia sampai dia berhasil. Ada nggak balasannya dia dapat? Ada. Orang yang dia tolong itu, dia menyekolahkan dia sampai sukses. Dia berhasil. Jadi melakukan kebaikan itu bukan harus sekarang kita lakukan berarti sekarang kita mendapatkan imbalannya, begitu ya? Jadi itu tadi sepenggal cerpen yang Ibu putar tadi. Maksudnya mengingatkan, sebelum ini kita masuk di materi kita hari ini, kata cerpen, ada jenis cerpen. Sebelum ini pernah nggak waktu mungkin di SMP atau kelas 10 sudah pernah nggak membahas tentang materi cerpen? Mungkin di SMP? Sudah pernah? Kalau sudah pernah, apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek. Cerpen? Cerpen adalah cerita pendek. Merupakan cerita pendek yang tidak lebih dari 10.000 kata. Kan ada kan? Seandainya kalau lebih dari 10.000 kata itu sudah disebut dengan novel. Ya, kenapa disebut tidak lebih dari 10 novel? Kata karena ini cerpen biasanya kita membaca cerpen biasanya itu sekali duduk bisa langsung kita selesaikan bacanya. Coba kalau novel, siapa yang pernah baca novel? Berapa kali? Bisa nggak? Contohnya setengah jam langsung selesai dibaca? Tidak kan? Biasanya sampai berapa hari? Perlu hari nggak? Perlu. Jadi katanya lebih panjang dari cerpen. Jadi kalau cerpen ini kita baca, istilahnya dibilang sekali duduk bisa kita selesaikan membaca ceritanya. Jadi di situ ya. Di sini ada, bisa dilihat dari belakang. Bisa. Di situ ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama, coba Inggris baca. Panjang karangan lebih kurangnya lebih kurang 10 halaman. 10 halaman. Yang kedua, Habis dibaca sekali duduk. sekali duduk. Ketiga, Tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. lanjut Yang baca. kedua, ada konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Yang kelima, hanya menimbulkan satu alur. Yang keenam, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Yang ketujuh, menimbulkan
mendalam bagi terbaca. Iya. Nah, di sini itu yang tadi dibilang panjang karangan tidak lebih dari 10 halaman, berarti kalau contohnya 4 halaman, 5 halaman, berarti bacanya perlu nggak kita berhari-hari? Tidak kan? Nah, jadi disitulah dibilang tidak lebih dari 10.000 kata, gitu ya? Nah, kalau di rumah siapa yang punya cerpen? Ada nggak? Mungkin kalian ikuti seri-seri dari cerpen kan? Ada nggak? Mungkin ada tapi tidak mengikuti serinya, begitu kan? Nah, jadi nanti di sini kita bisa mengikuti seri cerpen, tetapi mungkin dengan judul yang berbeda-beda, gitu ya? Nah, yang kedua habis dibaca sekali dulu, terus tidak menggambarkan semua kisah pada tokohnya. Jadi singkat-singkat saja, ya, singkat-singkat saja diisi dari ceritanya. Terus yang berikutnya di sini kita masuk di unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen itu ada berapa? 4. Ada 4, ada 2 dulu ya. Ada 4 di sini, tapi kita untuk hari ini menganalisisnya ada 2 dulu ya. Kita fokus ke unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, jadi unsur intrinsik tahu nggak? Apa itu yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Jadi kalau tidak ada unsur intrinsiknya, itu nanti cerita kurang menarik. Kenapa ibu bilang kurang menarik? Karena unsur-unsur intrinsik kita tahu dulu apa-apa yang terdapat di dalam unsur intrinsik. Ada yang tahu? Mungkin yang masuk di dalam unsur intrinsik yang pertama apa? Tema. Latar atau settingnya. Nah, yang ketiga tokoh dan penokohan. Kalau ada tokoh, penokohannya ada ya. Alur atau plot. Berikutnya lagi konflik atau masalah. Selanjutnya amanat. Apa itu amanat? Pesan yang disampaikan. Ini, ya kan? Sebenarnya tadi itu mau sendiri, tapi kita coba dulu apa-apa yang maksudnya kita masih ingat tidak materi waktu masih di kelas SMP, begitu kan? Inilah yang masuk ke dalam unsur intrinsik sebuah cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema itu merupakan ide, ya, ide gagasan di dalam sebuah cerpen. Jadi kalau ada tema ini berarti menggambarkan dari keseluruhan cerita ini menggambarkan tentang apa? Apakah mengenai kehidupan sehari-hari, apakah mengenai tentang bagian budaya ataupun politik, begitu kan? Jadi dengan adanya tema nanti bisa kita lihat nanti dengan adanya nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpennya, begitu ya? Setelah tema masuk di alur. Alur itu apa? Alur disebut juga plot. Plot atau Alur jalan cerita, ya. Kalau alur kan berarti jalan cerita. Jalan ceritanya seperti bagaimana? Alur itu dibagi berapa? Ada 3. Alur maju, alur mundur, alur gabungan dari antara alur maju dan alur mundur berarti campuran. Kalau alur maju, ada yang tahu ceritanya seperti bagaimana? Alur maju ceritanya namanya juga maju, ya kan? Berarti ceritanya menggambarkan ceritanya dari awal sampai akhir. Kalau alur mundur dari akhir menuju ke awal. Kalau campuran menceritakan ada kalanya dia dari akhir, ada kalanya
Apakah mereka sedih, apakah mereka senang, apa dalam keadaan tegang, begitu kan? Jadi tergantung dari ceritanya. Kalau penokohan, biasanya kalau penokohan harus ada dulu tokoh. Lalu kalau tidak ada tokoh, bagaimana kita mau menentukan penokohannya? Jadi penokohan itu apa? Penokohan berarti watak dari sang tokoh, berarti karakter, gitu ya. Berarti harus ada dulu, kalau kita menentukan penokohannya, tentukan dulu tokohnya siapa. Kalau tokoh berarti pelaku, siapa yang bermain peran di dalam cerpen tersebut, gitu ya. Jadi contohnya namanya Budi, namanya Wati. Nah, setelah sudah ada nama itu, baru kita lihat di ceritanya bagaimana sifat mereka, bagaimana dia melakukan dialog yang dia lakukan di cerita itu. Apakah dia keras, apakah dia lembut, apakah dia penyayang, apakah dia pemarah, gitu ya. Jadi itu nanti akan kita tuliskan di bagian penokohannya. Nah, sekarang masuk di sudut pandang. Sudut pandang ini bisa dibilang dari bagaimana pengarang masuk di dalam cerita yang dia tulis. Apakah dia berperan langsung atau dia di luar layar? Apakah dia, kalau dia orang pertama berarti dia ikut terlibat di dalam cerpennya. Kalau dia orang kedua, dia di belakang layar. Kalau dia orang ketiga, dia ada kalanya masuk sebagai orang pertama itu terlibat, ada kalanya lagi dia di bagian di belakang layar. Terus masuk yang terakhir apa? Amanah. Apa itu amanah? Matias? Biasanya Pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Contohnya, kalau amanat ini ya, biasanya kalau amanat ada dua bagian. Ada yang sisi positif dengan ada yang sisi negatif. Namanya kalau dibilang amanat pesan ya, ada yang baiknya dan ada yang buruknya. Kalau yang baiknya bagaimana? Kalau yang baik di dalam cerita berarti kita bisa menjadi motivasi buat kita. Oh, bagus dia kalau dibikin begitu ya, berarti bisa saya contoh. Begitu kan? Kalau yang negatifnya bagaimana? Menjadi sebuah pelajaran buat kita. Contohnya ada hal yang kurang bagus. Kalau rupanya kalau saya ikuti seperti begitu, nanti saya seperti bagaimana? Masa depanku seperti bagaimana? Ya kan? Contohnya anak sekolah, contohnya Matias, kalau minum minum rokok bagaimana? Masih punya cita-cita tak ke depan nantinya? masih. Kalau contohnya mengikuti teman-teman kita ya kan, mengikuti teman-teman yang di luar, yang suka mabuk-mabuk, yang suka minum, yang suka merokok, nanti bagaimana? Kita fokus nggak ke cita-cita kita? Tidak kan? Jadi kita berhasil atau tidak itu tergantung dari pergaulan kita. Contohnya kalau kita bergaul dengan orang baik, kita terikut nggak menjadi baik? Cuma kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, bagaimana kita? Ikut nggak nakalnya? Ikut kan? Nah, jadi nanti di amanat ini bisa kita lihat dari sisi positifnya dengan sisi negatifnya. Yang baiknya kita ambil sebagai motivasi, yang negatifnya menjadi pelajaran buat kita. Kalau saya ikut begini seperti bagaimana? Jadi kalau mengikuti teman, jangan ikut saja langsung sepenuhnya kita. Harus kita pintar-pintar ya. Contohnya, saya mengikut teman. Kalau saya terlalu jauh mengikut dia, contohnya dia suka bolos kan? Suka bolos. Kalau saya terus ikut ke dia, bagaimana nantinya? Saya nanti kalau angkat terus bagaimana? Pengaruh kan nilai? Pengaruh kan? Jadi harus kita pintar-pintar memilih teman kita, gitu ya? Sekarang kita masuk di unsur ekstrim.
biasanya kalau kita membaca cerita, bagaimana kalau kata-kata bahasa yang di dalam cerita itu kurang menarik? Kalian suka nggak membacanya? Tidak kan? Iya. Jadi sebelum kita nanti contohnya kita mau menulis sebuah cerpen, karena habis ini kan kita akan menulis kan? Kita akan menyusun, ya kan? Jadi sebelum kita menyusun, kita perhatikan dulu bahasanya bagaimana. Apa yang cocok kita buat kata-kata, jadi harus kita pilih dulu. Bukan berarti asal kita tulis seperti contohnya kayak kita menulis, oh tadi sore saya pergi ke pantai, habis ke pantai, kami sampai di pantai langsung ini cari kelapa, mandi gitu. Kalau begitu bahasanya bagaimana? Menarik kan tidak? Iya. Tidak kan? Jadi harus kita atur bahasanya seperti bagaimana supaya bagus. Seperti kita menulis, coba kita kalau membaca cerita, bahasanya enak nggak kita dengar? Enak kan? Dari kalimat pertama, kedua, ketiga sampai berikutnya nyambung kan? Jadi kita gunakan nanti di situ kata penghubungnya, meletakkannya seperti bagaimana juga. Jadi bahasa ini di bagian bahasanya harus betul-betul kita perhatikan, gitu ya? Yang berikutnya adalah apa? Latar belakang dari mengarang. Contohnya kalau kita di bagian latar belakang mengarang ini, yang paling dominan di situ adalah tentang mengenai riwayat tentang penulis. Contohnya kayak ibu, contohnya mau membeli buku cerita gitu kan? Kita lihat dulu pengarang yang saya senangi siapa. Harus begitu dulu kan? Contohnya kalau ibu sudah senang satu orang, kenapa saya senang? Ceritanya menggambarkan tentang apa? Contohnya kita masih muda-mudi, ya kan? Mungkin ceritanya menggambarkan tentang cerita anak-anak sekolah, atau mungkin apalagi anak-anak SMA kan, contohnya mengenai percintaan, persahabatan, begitu kan? Senang nggak baca begitu? Senang kan? Maksudnya senangnya dalam arti yang positif, begitu kan? Jadi coba kalau ada cerita dikasih ke kalian baca mengenai politik, suka tidak? Tidak. Tidak kan? Iya. Jadi kita memilih sebuah buku cerita tergantung dari kita senangnya apa dulu, pengarangnya siapa dulu. Jadi dari pengarang itu kita lihat dulu, dia suka menulis cerpen cerita tentang apa, gitu ya? Jadi harus kita lihat dari segi latar belakang dari pengarang juga. Baru berikutnya, di sini ada struktur teks cerpen. Coba Ella baca dulu pertama sampai kelima. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau exposition. Yang kedua, mengungkapkan peristiwa. Baca ini. Yang ketiga, menuju konflik. Yang keempat, puncak konflik. Yang kelima, penyelesaian. Iya, dari struktur cerpen ini berarti kalau dibilang struktur berarti utuh ya. Iya. Berarti tubuh dari sebuah, kalau kita membaca sebuah cerpen, apa saja yang ada di dalamnya, begitu ya? Kalau dibilang struktur berarti urutan dari awal sampai akhir. Jadi yang pertama itu adalah pengenalan situasi. Biasanya itu pengenalan ini ada di bagian-bagian awal. Mungkin paragraf pertama atau kedua sampai ketiga. Gitu ya? Biasanya itu mengenalkan apa yang disampaikan di cerita tersebut. Bagaimana awal dari ceritanya? Di situ belum ada masalah-masalah, ya kan? Namanya juga masih awal kan? Jadi di situ memaparkan bagaimana cerita awalnya seperti gimana. Baru setelah itu mungkin paragraf berikutnya atau mungkin 3 atau 4 paragraf masuk di pengungkapan peristiwa. Mulailah muncul di sana apa konfliknya, masalahnya apa. Sudah mulai timbul satu persatu masalahnya di sana. Terus masuklah ke menuju konflik. Kalau dibilang menuju konflik ini berarti sudah puncaknya di sana, ya kan? Berarti menuju konflik berarti mau menuju ke puncak sebuah masalah. Sudah mulai ada retak-retak, sudah mulai kita melihat salah antara tokoh satu dengan tokoh yang lain sudah mulai bermusuhan, sudah mulai ada konflik-konflik di sana, gitu ya? Setelah itu baru masuk di puncak masalah. Namanya puncak masalah itu bagaimana? Kalau dibilang puncak masalah, coba bayangkan puncak masalah. Pernah nggak bermasalah? Sini. Pernah. Kalau dibilang puncak masalah bagaimana? Letak permasalahan. Letak permasalahan
puncak masalah lembut kan tidak? Tidak. Tidak kan? Jadi di puncak masalah semua kelihatan siapa yang terlibat masalahnya, siapa yang kerjasama, apa ini semua sudah terbaca di dalam bagian ini. Terus setelah itu ada nggak penyelesaiannya? Ada. Tadi kan panas masalahnya kan? Ada pendinginnya kan? Ada. Setelah ada penyelesaian. Solusinya seperti bagaimana? Solusinya ini biasanya di bagian akhir, di paragraf-paragraf terakhirnya. Bagaimana solusi dari masalah ataupun cerpen tersebut? Ya, di sini saja yang mengenai tes cerita cerpen. Sebelum kita masuk di latihan, ya kan? Ibu tanya dulu dari yang tadi yang ibu sampaikan dari awal mengenai cerpen, unsur intrinsiknya, ekstrinsik, ya kan? Dengan strukturnya, dengan kita sudah mempelajari ini, nanti setelah selesai, ya kan? Kita mempelajari ini, seandainya nanti ibu suruh nanti kan, coba nanti kita menulis sebuah cerpen. Berarti dari kita memperhatikan dari unsurnya tadi dengan strukturnya ini, berarti kita sudah bisa ambil gambaran, kita sudah ada pandangan untuk merancang kita menyusun sebuah cerpen, gitu ya. Jadi setelah kita sudah ini, ada nggak mau bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, sebelum kita ini, kita latihan, kita mengerjakan sebuah tugas ya. Nah, tapi sebelumnya kita buat dulu pembagian kelompok. Ini sudah gabung di kelompoknya? Sudah. Kelompok pertama mana? Kedua? Ketiga? Keempat? Coba berarti sudah pas pembagiannya, nggak perlu lagi kita ubah kan? Nah, coba perwakilan kelompok ambil yang sudah di tadi supaya ada petakan nama-nama kelompoknya.
Tes cerpennya sudah ada masing-masing? Yang sudah bagi tadi? Sudah? Nah, masing-masing sudah dapat kan? Nah, coba lihat di situ ada LKPD, lembar kerjanya sudah ada dibuat kan? Sudah semua dapat? Sudah. Coba di situ, sebelum kerja, ibu kasih tahu dulu cara kerjanya seperti bagaimana. Oh, belum sudah? Ya, Bu. Oh, iya. Bu di sini juga ada dua. Oh, sudah. Sudah. Coba lihat dulu di situ LKPD-nya, maksudnya sebelum kerjakan supaya tahu nanti cara kerjanya bagaimana kan? Coba lihat di situ yang lembaran ada di situ nanti tulis nama kelompoknya, ya kan? Berarti nanti di nama kelompoknya ini nanti ditulis kelompoknya, contohnya kelompok 1 berarti tulis angka nomor 1 berarti kelompok 1, 2, 3 sampai kelompok 4. Baru di situ kelasnya nanti ditulis ya. Setelah itu nama anggota kelompoknya nanti diurutkan saja nantinya di situ. Terus di situ berikutnya ada di situ langkah pertama sampai langkah keempat. Nanti langkah keempat itu kita mengerjakan diskusinya ya. Yang pertama baca dan dengarkan cerita. Jadi di situ ada tes cerpennya tidak semua? Sudah dapat? Nanti baca dulu tes cerpennya. Setelah sudah baca, baru nanti kalian menganalisis berarti mengamati, ya? Apa yang ada di dalam tes cerpen tersebut. Berarti kita menentukan unsur ingrediensi dengan unsur ekstrinsinya. Jadi nanti pas kerjakan nanti di lembar jawabannya nanti buat nanti bisa-bisa supaya jelas ya. Yang pertama unsur ingrediensinya apa-apa, baru analisis dia. Maksudnya analisis berarti buat pembuktian dari contohnya tema. Jangan hanya tulis tema saja. Tema di dalam cerpen itu apa? Menceritakan tentang apa dia di dalam cerita teks tersebut. Ya kan? Contohnya tokoh, nanti tulis tokohnya siapa, nanti penokohannya bagaimana. Contohnya kenapa kamu contohnya tulis Budi, ya kan? Orangnya baik. Kenapa? Dia baik. Jadi buat sedikit ada kata pembuktian dari bahwa itu adalah tokoh dari sang tokoh tadi. Begitu ya? Terus masuk di ekstrinsi tadi, buat ada berapa yang terdapat di dalam tes cerpen tersebut. Ya, ekstrinsinya apa? Bagaimana mengenai bahasanya seperti bagaimana, ya kan? Menarik atau tidak, ada koreksi atau tidak, ya? Latar belakang pengarangnya seperti bagaimana? Nilai-nilai yang terdapat di dalamnya apa? Itu tergantung nanti kita membacanya. Begitu ya? Jadi nanti setelah itu masuk di bagian berikutnya. Nanti setelah sudah selesai nanti kita mengerjakan, kita masuk di nanti presentasi. Berarti perwakilan dari kelompok nanti kita nanti akan membacakan hasil diskusinya di depan kelas, gitu ya. Nanti setelah diskusinya nanti baru teman-teman yang lain menanggapi dari hasil diskusi yang tadi, ada menanggapi, gitu ya. Jadi ada timbal baliknya. Jadi sekarang kita kerjakan dulu cerpen yang ibu sudah kasih. Nanti waktunya ibu kasih 30 menit, bisa ya? Bisa kan? Oke, jadi nanti kerjasama dulu dengan timnya. Oke, silakan. Baca dulu cerpennya, baca. Baca dulu, baca.
Nanti kalau ada mau tanya, silakan angkat tangan. Nanti siapa tahu ada mungkin masih bingung atau gimana kan? Boleh bertanya. Intinya baca dulu, pahami dulu ceritanya ya kan? Kalau kita sudah baca, pahami berarti nanti akan dapat nanti. Jadi berbagi dengan teman timnya. Mungkin satunya nanti mencari bagian mana, yang satunya bagian pokok, bagian amanat, bagian intrinsik, ekstrinsik ya. Jadi berbagi nantinya ya.
Sudah semuanya? Oke, sudah bisa kita presentasi ya? Bisa Ibu? Bisa. Oke. Kita mau mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama siapa yang mau presentasikan? Kelompok tiga. Kelompok tiga ya. Oke, silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Nanti kelompok tiga maju ke depan, kelompok yang lain nanti memperhatikan ya. Nanti mendengarkan atau mungkin ada yang mau ditanya, ada mau menanggapi, nanti silakan ya. Nanti moderator nanti yang mengarahkan ya. Oke, silakan. Shalom, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Moderatornya di sini. Ya, silakan. Shalom, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bintang menjelaskan ada jujur Pernanto. Ya baik, judul cerpennya Piutang-piutang menjelang ajal oleh Jujur Prananto. Tema kebaikan sampai ajal menjemput. Latar waktu tepatnya jam 12:15 pada siang hari. Tempat ruang tunggu ICU. Bukti teksnya dari Bandara Soekarno-Hatta ia langsung ke Rumah Sakit Pondok Indah bergabung dengan keluarga besar unsur yang sudah berkumpul di ruang tunggu ICU. Suasana saat itu takut dan kecewa, takut dan kacau. Bukti teksnya yang pertama, Charul serasa mendengar petir menggelegar di telinganya yang sekonyong-konyong memanaskan ruangan yang begitu dingin. Yang kedua, Charul terdiam seketika ia jengah perasaannya terlalu kacau untuk mengambil sikap dalam menanggapi kejadian ini, bersyukur atau berduka. Sudut pandang campuran. Bukti teksnya, Charul terdiam seketika ia jengah. Katanya, aku khawatir papa banyak memendam perasaan. Jawab Arifin, iri katanya. Arifin sejenak berhenti bicara, lurus-lurus menatap Charul dan berbisik dengan suara sangat dalam. Katanya, sebulan ini papa beberapa kali bicara soal piutang-piutangnya. Tokoh dan penokohan. Yang pertama, Charul pekerja keras, ceroboh, licik, penakut, menepati janji dan penenang. Yang kedua, istri Charul pekerja keras, mudah khawatir. Yang ketiga, unsur pantang menyerah, baik hati dan pemaaf. Yang keempat, Arifin peduli, selalu bersedih dan berkorban untuk ayahnya. Yang kelima, Bang Amri bertanggung jawab dengan utangnya. Yang keenam, Mbak Rosa bertanggung jawab dengan utangnya. Yang ketujuh, Vina bertanggung jawab dengan utangnya. Alur campuran yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Amanat yang diberikan, yang pertama, jika kita sudah berbuat kebaikan untuk orang lain dengan memberi, sebaiknya kita tidak mengharapkan imbalan sedikit pun. Yang kedua, harus peduli terhadap sesama dengan membantu sesama yang sedang kesusahan. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam perkara kecil seperti membayar hutang kepada orang. Yang keempat, selalu berpikir. Dari kami kelompok 3
silakan. Oke. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 3 mengenai cerpen yang sudah dibacakan? Sudah paham semua? Mungkin dari penampilannya ya kan? Dari apa begitu? Ella silakan. Kalau kita menanggapi bukan berarti dari isinya saja semua kan? Dari penampilan juga boleh, dari persiapan mereka bagaimana, mungkin bisa kita menanggapinya. Boleh Ella silakan. Penampilan mungkin, pembawaannya mungkin, suara boleh ya kan? Nah silakan. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Ella Sero. Dari kami kelompok 1 kami memberikan saran. Kalau kedepannya lagi kalau memang saya suaranya agak keras sedikit. Oke, kalian. Terima kasih. Mungkin nanti ke depannya ya kan, mungkin suaranya dikasih buah mungkin tadi waktu presentasinya mungkin atau mungkin moderatornya waktu buka suaranya sampai ke kelompok lain ke belakang tidak kedengaran jelas ya. Jadi mungkin nanti diperhatikan lagi nanti di depannya, begitu ya. Kelompok lain ada lagi? Tidak, sudah. Oke, silakan. Terima kasih. Demikian hasil diskusi dan hasil dari presentasi kami Dari kelompok. Kelompok 3 dari kelompok 3. mungkin ada salah kata atau untuk hati. Mohon maaf. Sekian dari terima kasih. Oke, kasih terus. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Shalom, selamat siang, ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tema atau judul Rumah Tuhan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Judul Rumah Tuhan. 1. Analisis unsur intrinsik dalam cerpen Rumah Tuhan. A. Tema. Suatu prinsip hidup yang dipegang teguh oleh seorang. Hampir isi cerpen tersebut menggambarkan bahwa ibu ialah orang yang menyayangi, bahwa berdatangan ke rumah yang sedang sakit itu sama saja dengan datang ke rumah Tuhan, walaupun anaknya bertolak belakang dengan prinsip ibu, namun ia tetap memegang teguh prinsip tersebut. B. Alur maju mundur ini dilakukan oleh tokoh anak yang menceritakan permasalahan rumah tangga kedua orang tuanya dahulu. C. Tokoh ibu, anak, dan ayah. Dia penokohan atau watak. 1. Ibu penyabar dan tidak terdendam, walaupun telah dihianati oleh mantan suaminya, yaitu ayah, masih tetap bersedia datang dikala ayah sakit. Ibuku adalah perempuan pemilik jiwa yang hangat. Rasa cinta pada sesama telah dibungkusnya dengan rapat, ikhlas tanpa ada sebuah celah bernama pamrih yang bisa dibesarkan dan merobeknya. 2. Anak kritis dan pendendam. Hal ini terlihat ketika ia terus menanyakan tentang makna rumah Tuhan bagi ibunya, karena ia tidak mengerti mengapa rumah Tuhan sebanyak itu. Lalu sedikit pendendam karena ia mengutuk ayahnya yang sedang sakit dengan berharap Tuhan tak ada bersama ayahnya di kala sakit, karena rumah Tuhan satu-satunya
saja. Akan lebih mudah kataku suatu hari saat dia memintaku mengantarnya untuk kesekian kali. Ayah pengkhianat. Dalam cerpen ini watak ayah tidak terlalu banyak dijelaskan, dikarenakan bukan tokoh utama pada cerpen ini, namun hanya sekilas digambarkan, yaitu seorang pengkhianat yang mengkhianati ibu dan anaknya dengan tergoda oleh wanita lain hingga perkawinannya hancur. Latar atau setting. Siang hari, tak peduli di siang hari yang panas maupun malam dengan kegelapan yang nyata. Halaman rumah kami seakan-akan doa telah diharapkan dalam hati sejak paginya menjejak hak ego kafe. Blok terakhir halaman di rumah kami. Jalan kecil bergegas kunyalakan mesin sepeda motor, berharap masih tercium aroma tubuh di jalan kecil yang dilewati agar bisa mendapatkan dia. Rumah ayah Tuhan harus menahan hati dari cerpen ialah sebuah prinsip makna hidup yang kokoh dan dipegang teguh hingga akhir. 2. Analisis unsur ekstrinsik cerpen rumah Tuhan. Nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah nilai religius tertata pada ibu yang mempercayai bahwa Tuhan selalu datang pada seorang yang sedang sakit. Maka dari itu ibu selalu datang ke rumah tersebut. B. Nilai moral. Ketika suatu hari ibu dan anak datang ke rumah seorang yang sedang sakit, dan ternyata tentang suaminya sekaligus dari ibu dan ayah sebagai si anak. C. Nilai sosial. Kondisi sosial yang diceritakan dalam cerpen ini merupakan kondisi sosial yang ada di masyarakat. Kehidupan keluarga kecil tanpa ayah karena perceraian. Sekian dari kami kelompok 2. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau masukan, waktu kami persilakan. Oke, silakan kelompok lain. Ada oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Desi Berotawuni. Kami dari kelompok 1 saya ingin menanyakan hasil presentasi yang mengenai latar-latar atau senti yang dibacakan tadi. Setting ya. Oh, berarti latar ya? Ya, latar. Maksudnya bagian setting latar di bagian mananya? Suasana? Iya. Oh, di bagian suasananya mungkin tempat waktu suasana. Oke. Baik, terima kasih atas koreksinya. Kami dari kelompok 2, kami ingin menggabungkan semua bagian-bagiannya dalam latar tempat, dalam halaman rumah, jalan kecil dan rumah ayah. Latar waktu siang hari. Latar suasana mengharukan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Waktu saya kembali. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, itu tadi hasil presentasi dari teman-teman yang sudah tadi maju ke depan kan? Nah, tadi ada yang menanggapi, ada yang ini. Ya,
yang memberikan masukan ya. Nah, jadi setiap kita melakukan presentasi, contohnya seperti tadi kelompok 2 ya. Kelompok 2 dalam menyusun tadi unsur-unsur intrinsiknya, mereka menggabungkan ya? Iya. Menggabungkan dari latarnya. Jadi mungkin kelompok 1 tadi waktu mendengar tidak mengarah yang mana bagian latar depannya, yang mana bagian latar waktunya, yang mana bagian latar suasananya. Jadi kalau mau menyusun unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, kalau kita pas diskusi begini harus kita susun sesuai dengan urutannya. Jadi maksudnya contohnya tadi latar tempatnya di mana. Jadi buat dia di tempat ya kan, latar waktunya kapan, suasananya seperti bagaimana. Jadi harus kita susun sesuai dengan apa yang diminta. Jadi orang nanti mendengarkan hasil presentasi kita, jadi orang juga nanti memahami, oh berarti di dalam cerita Rumah Tuhan itu suasananya seperti ini, latar waktunya seperti ini, begitu ya? Ya, sama seperti yang tadi kelompok yang lain, begitu ya? Kelompok yang lain juga nanti menyusun hasil jawabannya sesuai dengan apa yang diminta. Dari beberapa teman yang sudah maju tadi mempresentasikan hasil presentasi mereka, apa sudah memahami mengenai unsur intrinsik dengan ekstrinsik sebuah cerpen? Sudah? Nah, sudah berarti sudah ada memahami dengan modal juga waktu dari SMP sudah ada kan? Nah, dengan kita memperdalam dari sekarang berarti sudah lebih paham lagi. Oh, yang mana bagian unsur intrinsiknya apa-apa saja, gitu kan? Ekstrinsiknya juga seperti yang bagaimana. Berarti mengenai unsur pembangun cerpen sudah bisa ya? Ya, saya sudah paham. Berarti sebelum kita mengakhiri nanti kita post test dulu ya. Kita menguji dulu sampai di mana pemahaman kita tentang tes pembangun cerpen, gitu ya. Di sini Ibu sudah ada buat soalnya nanti. Proses ini coba di atasnya ada nama dengan hari tanggal ya. Nanti diisi, habis itu nanti langsung dilingkari saja nanti di bagian optionnya. Apakah A, B, C atau D atau E, ya? Jadi ini nggak perlu harus lama-lama, tinggal baca saja. Soalnya ada 10 soal pilihan ganda, gitu ya? Oke, silakan. Jawabannya di silang atau dilingkari. Ini mana berarti? Kalau sudah boleh dikumpul ke depan ya.
Sudah semua? Tinggal mau menjaga. Masih ada 3 orang. Sudah semua kumpul? Sudah Ibu. Oh, masih ada? Oh, masih ada satu. Oke, sudah semua kerjakan ya? Oke, sudah. Tadi sudah mau tes, berarti nanti setelah tadi kita pelajari, berarti soalnya nanti tidak terlalu susah kan? Susah kan kita? Semoga nanti semuanya benar ya. Karena tadi kita sudah bahas mengenai materinya. Sekarang Ibu kasih untuk tugas rumah ya. Tugas rumah nanti setelah sampai di rumah, coba cari satu teks cerpen ya. Nanti bisa nanti dicari melalui internet ya. Melalui internet lewat kalau ada koran di rumah nanti lihat di koran atau enggak di majalah, atau tidak nanti boleh nanti berkunjung nanti ke ada perpustakaan kan tidak? Ada buku di sana. Jadi nanti dilihat nanti ada nanti buku-buku, mungkin ada nanti cerita-cerita pendek di sana. Nanti berkunjung cari di sana ya. Cari sebuah cerita pendek ya. Setelah nanti sudah dapat kalian baca ya kan? Seperti yang sudah kita lakukan tadi. Nanti kalian menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kenapa Ibu suruh? Supaya setelah kita sudah belajar di sekolah, nanti belajar latihan lagi di rumah. Sudah betul-betul paham atau tidak? Ya kan? Kalau di sini kan Ibu bimbing kan? Nanti kalau di rumah nanti mencari sendiri, berarti nanti sendiri nanti akan mencarinya nantinya. Jadi nanti cari satu, boleh nanti ada punya HP kan tidak? Ada. Nanti boleh nanti cari melalui HP nantinya, gitu ya. Jadi ingat cari satu cerpen baru menganalisis isinya yaitu unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsiknya. Nanti pertemuan berikutnya nanti kita kumpul nanti tugasnya, ya. Ada buku tugas kan tidak? Ada. Nanti dikerjakan di buku tugasnya, ya. Jadi kalau tidak ada buku tugasnya dicatatkan juga tidak apa-apa nantinya, ya. Jadi nanti yang teman tadi ada sakit ya. Kalau minggu depan dia nanti sudah bisa datang, nanti mungkin setelah dari sini nanti diinfokan ke teman yang sakit tadi 2 orang ya. Nanti diinfokan bahwa hari ini ada tugas supaya nanti dikerjakan di rumah, gitu ya. Mungkin saling memberikan informasi walaupun tidak datang. Oke, program tadi apa kita spare rumahnya? Carilah salah satu contoh teks cerpen. Mencari satu contoh teks cerpen. Jadi jangan lupa setelah sudah cari, baca, baru menganalisis unsur intrinsik dengan ekstrinsiknya. Oke, itu sebagai PR rumah ya. Nah, sebagai refleksi kita hari ini, bagaimana pelajaran kita hari ini? Senang atau tidak? Senang. Nah, berarti nanti setelah sudah senang, berarti ada sesuatu yang kita dapat kan? Jadi nanti setelah kita sudah senang belajar hari ini, nanti yang Bu Per kasih tadi berarti harus bisa semuanya. Ya? Jadi harus bisa semuanya nanti, bisa mandiri nanti belajar di rumah. Jadi jangan bosan-bosan nanti sampai di rumah itu jangan langsung ada tas ya kan? Tas itu jangan langsung sampai di rumah tahu aja nanti di kamar atau nanti dilempar saja begitu nanti. Besok pagi baru cari lagi nanti ya. Jadi nanti sampai di rumah taruh ini baru ingat jangan
bermain dengan teman dulu. Boleh bermain, boleh bantu orang tua, ya kan? Nah, tapi jangan lupa ada tugas utama kita. Ada PR saya kan tidak dari sekolah. Begitu ya? Harus diutamakan, boleh bantu orang tua. Ada juga nanti yang harus kita utamakan. Oh, PR saya ada waktunya. Jadi ada waktunya bergabung dengan teman, ada waktunya kita mengutamakan tugas di sekolah. Jadi ada waktu-waktu harus pintar-pintar. Sudah SMA kan? Kalau sudah SMA berarti harus sudah pintar membagi waktu. Tidak perlu lagi seperti SD. Orang tua kita yang berteriak kan? Nanti aslinya jam berapa? Sudah waktunya belajar. Jadi orang tua tidak perlu lagi mengarahkan seperti, tapi orang tua mendampingi kita saja ya. Jadi harus kita tahu, oh waktunya saya bantu orang tua jam segini. Oh waktu segini saya waktunya ini gabung dengan teman dulu. Oh sudah malam waktunya saya kerjakan PR, ada kerja dari sekolah. Begitu ya? Oke. Nah, untuk materi nanti kita belajar ini hari apa lagi? Hari Senin. Hari Senin. Nah, untuk materi hari Senin yang mau kita lakukan adalah nanti kita masih membahas mengenai tentang cerpen nanti, tetapi materinya yang berbeda, ya. Yang tadi ini kan kita menganalisis kan? Tapi nanti untuk minggu depannya kita akan membahas mengenai mengonstruksi. Berarti kita menulis sebuah teks cerpen. Nanti menulisnya seperti bagaimana? Nanti kita ikuti setelah nanti kita mempelajari yang tadi unsur intriksi dengan unsur ekstrinsinya. Patokannya adalah di situ. Kalau kita sudah paham unsur intriksi dengan ekstrinsinya, kita sudah tahu strukturnya ini kayak tadi kan? Strukturnya juga kita sudah tahu. Berarti nanti kita akan menulis sebuah cerpen. Menulisnya nanti bagaimana nanti? Berarti nanti kita pelajari nanti di minggu depan. Jadi nanti di rumah nanti jangan lupa nanti mengulang lagi apa yang sudah dipelajari di sekolah. Contohnya tadi ekstrinsi tadi kan, dipelajari lagi di rumah supaya lebih tahu lagi nanti, supaya lebih paham lagi nantinya. Jadi nanti waktu kita pas mengonstruksi sebuah teks cerpen nanti, menulis kembali sebuah teks cerpen, kita tidak terlalu bingung, gitu ya. Jadi minimal sudah ada modal yang kita pegang nanti. Oh temanya, oh harus saya buat temanya benar seperti bagaimana, gitu ya. Oh contohnya tokonya siapa gitu. Jadi contohnya kita membuat sebuah cerpen harus tahu dulu, ya. Kalau kita mau contohnya mau menulis, namanya mau menulis kan? Kalau mau menulis itu berarti kita kayak menghayal dulu. Oh seperti bagaimana nanti cerita yang mau saya buat. Nanti kayak jalan ceritanya itu seperti bagaimana. Jadi harus kita kayak menghayal dulu seakan-akan cerita itu sudah jadi, padahal belum, ya kan? Namanya juga kan kita mau merencanakan kan? Kalau dibilang mau merencanakan, mengonstruksi berarti merencanakan, berarti kita kayak menghayal dulu seakan-akan cerita yang sudah kita buat itu sudah jadi, padahal belum, gitu ya? Jadi nanti di rumah sebelum kita nanti ke hari minggu depan nanti kita masuk ke materi yang baru, pelajari, cari, maksudnya kalau ada buku baca-baca dulu, maksudnya ada internet ya? Buka-buka di internet juga nanti belajar mandiri mengenai tentang menulis sebuah cerpen. Oke, kesimpulan yang kita ambil dari pelajaran yang pertama kali sampai sekarang, saya sudah terakhir ya. Kesimpulannya adalah dengan belajar kita menganalisis dari belajar sebuah cerpen, kita mempelajari sebuah teks intrinsik dengan ekstrinsik ya kan? Dengan kita mempelajari sebuah strukturnya, berarti nanti terakhirnya nanti berarti kita harus bisa mandiri nanti menulis sebuah cerita pendek. Jadi nanti kalau kita contohnya kita jurusan bahasa kan? Jurusan bahasa. Kalau kita gemar senang menulis, itu nanti kita tidak rugi. Ya, contohnya nanti kita ke depannya nanti setelah kita sudah tamat. Orang kalau contohnya ini suka menulis kan, lama-lama nanti karena dia senang menulis
cerita, ya kan? Contohnya nanti ketika nanti menjadi sebuah dulu ada dulu tulis kan? Ada kan tidak? Itu kan tidak gampang kan? Harus ada nanti keterampilannya. Bagaimana caranya, tekniknya bagaimana, itu kan harus dipelajari kan? Jadi harus kita senang dulu, kita gemari dulu, habis itu nanti baru menjadi sebuah hal terbiasa nanti ke depannya. Jadi kalau dibilang contohnya, menulis itu susah. Ada nggak yang bilang menulis susah? Susahnya di mana? Biasanya kalau kita menulis sesuatu, susahnya di mana? Biasanya kan memulai kata-kata itu sulit kan? Iya kan? Jadi biasanya pertama agak susah dulu, tapi nanti setelah terbiasa kita nanti latihan akan nanti jadi terbiasa juga, gitu ya. Jadi hari ini sampai di sini dulu materi yang kita sampaikan. Nanti minggu depan baru kita lanjut. Sebelum kita tutup, mungkin satu orang yang pimpin kita dalam doa. Oke, ya, silakan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita di siang hari ini, saya mengajak kita semua bersatu dalam doa. Berdoa, mulai. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal pembelajaran kami hingga akhiri. Doa semoga kami dan mendatang berkati dengan kami. Berkati ibu guru yang memberikan materi kepada kami. Semoga materi yang diberikan kepada kami dapat bermanfaat bagi kehidupan kami di hari esok nanti. Amin. Kami juga Tuhan. Amin. Amin.